Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di Martogi Channel, bersama saya Dormani Urup. Terima kasih teman-teman ya, sudah bersedia menonton video saya kali ini maupun di video saya yang sebelumnya. Teman-teman, kali ini saya akan mau cerita sedikit. Tapi sebelum cerita, saya mau mengambil istilah-istilah yang ada di masyarakat ya teman-teman ya. Istilahnya seperti ini. Beli tempe rasa daging. Terus beli sepeda rasa motor. Beli apa lagi? Atau sebaliknya, dia istilahnya dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Tapi kali ini kita dari tinggi ke rendah. Seperti istilahnya beli motor rasa sepeda. Seperti itu teman-teman ya. Tapi itu nggak mungkin lah ya motor ada mesin, sepeda enggak. Tapi istilahnya mirip seperti itulah istilahnya teman-teman ya. Mau saya bawa ke dunia komputer di dalam video konten kali ini. Jadi begini ceritanya teman-teman ya. Kemarin sore tepatnya, kemarin sore tanggal 25 November ya teman-teman ya. Kemarin sore saya kedapatan harddisk eksternal dari pelanggan saya. Ini bermasalah, katanya pelanggan itu, Pak, benarin harddisk eksternal saya. Kalau copy file dari harddisk ini ke media lain itu sering gagal katanya. Tapi kalau dari media lain ke sini itu selalu berhasil katanya kan. Dan di sini saya tidak mengupas mengenai permasalahan kerusakan di harddisk ini teman-teman ya. Masalah dia gagal atau tidak dalam copy file. Di sini tidak saya bicarakan itu. Cuman di sini saya mau bicarakan bahwa setelah saya bongkar harddisk ini katanya harddisk ya dari pemiliknya ya, si pemiliknya. Setelah saya bongkar, ternyata isinya adalah hanya flash disk teman-teman. Dan ini tahu nggak teman-teman kapasitasnya dibilang apa? Harddisk 1 tera. Wow, 1 tera. Bukan 1 giga loh teman-teman, 1 tera. 1 tera itu sama dengan 1000 giga. 1024 giga lah sebenarnya, bukan 1024 giga. Jadi saya tadinya sebelum saya bongkar saya cek, wih ada 1 tera apa ya? Iya kan ya. Dan secara kasat mata teman-teman, ini secara kasat mata artinya dari bodi segala macam, dari kabelnya model begini ya teman-teman ya, lihat teman-teman ya. Tentu kita yakin bahwa ini adalah harddisk eksternal dan isinya adalah harddisk. Itu secara kasat mata. Terus secara rasa timbangan tangan itu berat loh teman-teman. Itu beratnya boleh dibilang lebih berat ini daripada ini harddisk laptop ya. Karena harddisk eksternal kalau memang dia benar-benar harddisk eksternal, isinya adalah harddisk laptop. Jadi ini karena digabung dengan body, kalau ditimbang ini lebih berat daripada harddisk eksternal. Dan ternyata isinya setelah saya bongkar isinya flash disk yang diberi pemberat. Dulu kasus ini sudah pernah ada, dan kasus ini sekarang mencuat kembali. Dan saya rasa kasus ini bakal banyak calon korbannya teman-teman ya. Banyak, saya yakin. Kenapa bilang? Karena sekarang flash disk 1 tera sudah keluar teman-teman. Hati-hati teman-teman ya. Seandainya teman-teman membeli harddisk eksternal, jangan tergiur dengan labelnya 1 TB, 1 terabyte. Kalau dulu kasusnya sudah ada waktu saya belum masuk ke YouTube ya, waktu masih main service gitu aja ya. Itu kasusnya kebanyakan dulu di harddisk 512 giga, harddisk setengah tera. Dan kasus ini sangat keluar lagi. Kenapa? Dengan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, flash disk sudah ada yang kapasitasnya 1 terabyte sekarang nih. Dan harganya sangat murah teman-teman. Mau tahu berapa teman-teman? Ada yang 100.000. Gila nggak? Harga flash disk 1 tera 100.000. Itu teman-teman boleh cek di Bukalapak ya.
salah satu produk yang di Bukalapak itu ada flash disk harganya 100.000. Nanti saya tunjuk yang saya screenshot ya. Nah, saya screenshot nanti harga flash disk yang di Bukalapak teman-teman ya. Terus dalam video ini intinya saya mau jabarkan bagaimana buat teman-teman yang lagi mau cari harddisk 1 tera agar jangan terjadi korban-korban berikutnya. Bagaimana caranya kita untuk memastikan apakah harddisk eksternal itu isinya benar-benar harddisk atau flash disk. Konten ini mirip dengan konten video saya sebelumnya teman-teman ya. Konten video saya sebelumnya tonton apakah harddisk baru itu adalah benar-benar baru atau rekondisi. Itu untuk konten itu. Sekarang di konten ini saya membuat konten apakah sebuah harddisk eksternal itu isinya benar-benar harddisk atau flash disk. Teman-teman pasang kabel ini, coloki ke sebuah komputer atau laptop. Jadi di sini teman-teman sebelum waktu membeli minta dites harddisk ini, dites ke sebuah PC. Jangan beli dalam kotak. Ini 1 tera. Terus oke, garansi setahun katanya. Jangan mau teman-teman. Teman-teman minta tes ini harddisk, dicolokin ke sebuah PC atau komputer. Pada saat dicolokin ke sebuah PC atau komputer, lalu teman-teman dengarkan. Tempel telinga teman-teman ke sini. Tempel ya. Apabila ada bunyi awal hidup. Jadi teman-teman jangan hanya ditempel gitu. Begitu teman-teman colok, tempel dulu gini, baru colokin ke sebuah PC. Begitu USB ini tercolok ke USB komputer, itu akan bunyi piringan cakram harddisk itu, piringan harddisk itu berjalan. Jadi bunyi biasa cek gitu. Jadi apalagi kalau harddisk baru ya, nyaris nggak kedengaran bunyi krek 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 krek. Itu susah. Tapi kita menempelkan telinga model begini untuk mendengar desingan piringan itu bergerak. Mungkin bunyi krek 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 gitu, nggak kedengaran teman-teman, karena harddisk baru nyaris nggak ada suara kayak gitu keluar. Kalau di harddisk second ya, dia karena udah pemakaian lama, headnya sudah mulai haus, jadi bunyi krek 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 krek. Kadang gitu bunyi kan. Tapi kalau harddisk baru boleh dibilang nyaris nggak kedengaran kayak gitu, cuman dia ada sedikit cek, gitu. Terus ada bunyi desing piringan, begitu dicolok, gitu. Itu pertama teman-teman colokin, dengarkan dulu, tempel di telinga, colokin, itu akan terdengar desingan piringan berbunyi. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman udah dicoloki, itu body harddisk eksternal itu akan lebih panas, karena piring harddisk ini akan menimbulkan panas ketimbang flash disk. Flash disk tidak panas. Flash disk dengan flash disk ini beda teman-teman. Dia lebih panas harddisk daripada flash disk. Makanya lempengannya besi, panas itu ngalir dari besi. Jadi walaupun dia dilapisi plastik, kalau dibiari 10 menit aja dia udah mulai terasa panas teman-teman. Apalagi kalau flash disk di dalam ini lapis plastik lagi, justru nggak terasa panasnya. Itu yang pertama tadi, colokin, dengarkan desingannya ya. Kalau dia bunyi desingan, itu harddisk. Kalau tidak, berarti curigain teman-teman, itu mungkin isinya flash disk. Kedua, dia lebih panas. Ketiga, teman-teman tes copy paste. Jadi copy data dari media komputer ke dalam harddisk eksternal. Apabila proses transfer minimal 2 GB teman-teman ya. 2 GB, karena kalau 1 MB itu mungkin terasa cepat, kita susah membedakannya. Copy file yang kapasitasnya minimal 2 GB, entah folder lah, terserah file atau folder, tumpukan folder, di dalam ada file, ada gambar segala macam, pokoknya 2 GB lah kapasitas, copy ke dalam ini. Apabila di harddisk, proses transfer datanya cepat teman-teman, nggak seperti flash disk. Itu kalau proses transfer datanya, itu flash disk lama, nggak bisa menyelesaikan kopian itu dengan cepat. Kalau di harddisk, dia transfer data cepat. Dan pada saat dia melakukan copy, teman-teman dengarkan juga. Harddisk itu bunyi gitu. Gitu.
dia bunyi headnya bekerja. Dengarkan, dia pada saat copy data. Nah, itu hard disk itu teman-teman. Kalau flash disk dia tidak ada gerakan gitu, karena flash disk tidak menggunakan piringan, sementara hard disk menggunakan piringan. Cara itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, untuk membedakan apakah itu hard disk atau flash disk. Jadi yang pertama dari suara desingan di dalam hard disk eksternal. Yang kedua, timbul rasa panas. Kalau kita pegang agak bukan panas benar ya, timbul rasa hangat atau panas di dalam flash disk eksternal nih. Karena hard disk sifatnya memang sumber panas. Di sebuah komputer sama laptop itu salah satu sumber panas adalah dari hard disk. Memang sumber panas yang pertama adalah prosesor, tapi sumber panas yang kedua itu tak lupa adalah hard disk juga penyebab timbul panas. Terus kecepatan transfer data itu flash disk lebih cepat dari hard disk lebih cepat daripada flash disk teman-teman. Jadi kalau dia cepat transfer datanya, menyelesaikan transfer data, itu berarti flash disk. Kalau dia lambat, berarti ada kemungkinan itu adalah flash disk teman-teman. Kalau dia cepat transfer data ya berarti hard disk. Kalau dia lambat berarti flash disk. Terus bagaimana kalau seandainya ini nggak dikasih pemberat loh teman-teman? Ini nggak dikasih pemberat. Terus dia bilang katanya ini SSD. SSD itu hard disk, bukan hard disk teman-teman. Dia mirip hard disk, teman. Dia fungsinya sama dengan hard disk dan kecepatannya lebih cepat daripada hard disk proses transfer datanya. Walaupun dia tanpa pemberat. Ini SSD 1 tera, ini dicabut ringan. SSD memang ringan loh teman-teman. Boleh dibilang seperti mainan anak-anak. Kalau kita cabut ini ya, SSD ini 1 tera katanya. SSD lebih mahal loh teman-teman dari hard disk. Kalau dibilang SSD 1 tera itu 750, jangan percaya teman-teman. SSD 1 tera itu mahal. Bentuknya ringan, dibilang SSD. Caranya gampang teman-teman. Proses transfer data di SSD jauh lebih cepat daripada di hard disk. Tes aja, kalau perlu copy paste file 10 GB. Itu kalau dia flash disk itu lama menyelesaikan proses transfer data seperti itu. Karena SSD sudah terhubung dengan chip-chip mikro, chip-chip yang saling terintegrasi, chip-chip memori yang memang kerjanya sudah high, yang saling terintegrasi. Jadi dia bisa SSD itu bisa menyelesaikan proses transfer data itu jauh lebih cepat daripada flash disk. Seandainya ini tanpa pemberat ya, teman-teman dibilang ini SSD 1 tera, itu justru lebih gampang membedakannya. Copy aja file 10 GB. Karena SSD, bagi SSD transfer data seperti itu sangat ringan kerjanya bagi SSD ya. Makanya Windows kalau diinstal di SSD itu jauh lebih ringan daripada di hard disk. Karena hard disk dalam pencarian file dia masih menggunakan piringan. Misalnya untuk loading Windows 10, di sini tracknya, dia masih gitu-gitu headnya. Kalau SSD enggak. SSD karena sudah terintegrasi sama chip-chip memori yang bekerja high. Mungkin kalau SSD lebih tidak masuk akal teman-teman ya. Kalau dari segi harga, justru harganya lebih mahal dari hard disk. Jadi seperti ini saya tunjukkan di Bukalapak teman-teman ya. Harga hard disk ini saya buka sekedar share ya, bukan mempublikasikan Bukalapak ya teman-teman ya. Harga flash disk 1 tera di website bukalapak.com. Ini teman-teman ya. 100.000 teman-teman. Flash disk 1 tera 100.000. Ada juga yang 450.000. Ini websitenya Bukalapak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini saya langsung buka saja hard disknya, flash disknya, hard disk ya. Terserah, entah apapun namanya teman-teman. Lihat teman-teman ya, ini kabel
Ini kabel, ini langsung soket USB, ini flash disk. Dan ini tahu apa teman-teman? Ini pemberatnya teman-teman. Ini pemberat supaya kalau ditimbang di tangan itu rasanya seperti beratnya, rasa beratnya seperti rasa hard disk gitu teman-teman. Nah, jadi ini istilahnya yang cocok apa lah teman-teman ya? Beli hard disk rasa flash disk kali ya. Saya rasa gitu teman-teman. Beli hard disk rasanya flash disk. Kenapa rasa flash disk? Beratnya rasanya seperti hard disk. Besarnya rasanya seperti hard disk. Kabelnya rasanya seperti hard disk. Tapi isinya rasanya seperti flash disk. Mungkin gitulah teman-teman. Kalau menurut saya istilahnya beli hard disk rasa flash disk. Ya cocok juga teman-teman. Kalau menurut saya cocok beli hard disk rasa flash disk. Jadi begitulah teman-teman ya, bagaimana caranya kita untuk mengetahui atau memastikan sebuah hard disk eksternal itu isinya adalah benar-benar hard disk dan bukan flash disk. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu video ini. Buat teman-teman yang video ini merasa bermanfaat, tolong subscribe ya teman-teman ya, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan teman-teman dapat berlangganan di video selanjutnya secara gratis. Dan jangan lupa like dan komen dan share teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edward Manuruf, Partogi Channel.